Ini seolah-olah baru muncul, padahal sebetulnya sudah lama himpunan pengusaha Nahdien ini. Nah, kami tentunya di Kementerian Agama akan mendukung penuh ketika nanti sudah dilantik HPN Kabupaten Bekasi. Kita akan support dan kita akan mencoba untuk bagaimana agar HPN ini bisa dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena pengusaha-pengusaha itu ada usaha kecil, menengah, dan ada usaha besar. Kalau bergabung di sini selalu berkah. Apalagi bersama dengan PT Risalah Madinah, dengan HPN, dengan para nahdien, para alim ulama, tokoh masyarakat di Bekasi, dan Kementerian Agama nanti ada MUI, ya, ada DMI, ya, ada tokoh-tokoh masyarakat, para ulama. Kita akan bersama-sama untuk meningkatkan kerjasama dan bersinergi dengan himpunan pengusaha nahdien ini. Tentunya harapan kami ke depan, mari kita persatukan tekad kita tingkatkan energi kita dalam rangka untuk meningkatkan tentunya tadi itu bagaimana HPN ini bisa menyebar dan informasi disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Semoga sukses bersama HPN dan Risalah. Satu lagi Pak, mungkin bisa sampaikan ke masyarakat di Bekasi bagaimana bisa menonton final di tanggal 19 final lomba Hafiz di Bekasi. Baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, ya tentunya mari kita bersama-sama nanti tonton tayangan final Hafiz pada tanggal 19 Mei jam 9 2020 jam 9 sampai dengan selesai bersama Hafiz bersama para Hafiz yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya yang final nanti yang akan tentunya bersama-sama kita akan saksikan dan mohon kepada masyarakat seluruhnya untuk menonton, menyaksikan bersama-sama menyaksikan final Hafiz Indonesia Kabupaten Bekasi yang disponsori oleh HPN, kemudian PT Risalah Madinah dan juga para sponsor-sponsor lainnya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak. Terima kasih mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat Pak Dama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima demikian penjelasan dari perwakilan dari Kemenang. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, yang sudah 3 hari mendampingi peserta untuk menjadi juri, Bapak Kiai Haji Mahmudin. Pak Kiai bagaimana Pak untuk penjurian selama 3 hari itu kira-kira anak-anak bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan juga kami mengucapkan fastabiqul khairat. Luar biasa musabaqah hifdzil Quran yang mungkin dunia saya sejak kecil gitu Pak. Tapi itu dinaungi oleh lembaga pengembangan tilawatil Quran. Kalau melihat suasana atau melihat yang berkewajiban juga dana mereka mungkin sudah ada karena mungkin dari APBD. Tapi hari ini, saat ini luar biasa kerjasama Risalah Madinah dengan HPN membuat suasana pandemi COVID-19 ini bagi sebahagian muslimin muslimat, soimin soimat bisa menikmati lantunan Gema Wahyu Ilahi. Lebih daripada itu juga ternyata kita perhatikan dari hari pertama, kedua, dan ketiga yang disebut dengan babak penyisihan. Ternyata setiap hari kita temukan bakat-bakat para hafidhil Quran di Kabupaten Bekasi khususnya. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam seruan di awal, bahwa di antara tujuan acara ini adalah menggali potensi para hufaz hafidhil Quran di Kabupaten Bekasi. Dan ternyata ketika dibatasi usia 6 sampai 15 tahun, bermunculan lebih daripada standar biasa di MTQ. Seperti Kecamatan Setu mengirim 4 itu sepertinya bagus-bagus. Ini bukan berarti harus final, ini belum ya, belum disidangkan, belum dimusyawarahkan. Demikian juga Sukatani dan menyebar ke Kedung Waringin, saya lihat alamat-alamatnya itu, dan Tambun Selatan juga, atau mungkin perumahan-perumahan lainnya yang tidak mewakili kecamatan sebetulnya, mewakili lembaga masing-masing. Ala kulli hal, musabaqah hifdzil Quran kali ini saya nyatakan lebih dari 70% penampilannya bagus-bagus. Bagus-bagus sekali. Ini ada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hasani.
beliau hafidz Quran juga yang jadi juri. Mau tanya Bin, kriteria seperti apa sih untuk penjurian hafidz Quran? Saya kan kadang bingung, pilihnya bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ini ajudan, jadi asistennya Pak Yai, saya ditugaskan untuk menilai kelancaran hafalan saja. Untuk tajwid, untuk fashohah itu beliau, jadi saya hanya menilai tentang kelancaran hafalan dan juga sedikit banyak mungkin bacaan-bacaannya yang pas ataupun kurang pas, gitu saja. Kalau saya ingin tahu ya, untuk menghafal Al-Quran itu 30 juz itu jangka waktunya yang standar itu berapa tahun? Baik, Quran itu hampir sama seperti ketika diturunkan kepada Rasulullah. Banyak campur tangannya Tuhan di situ, campur tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kaget ketika kita melihat anak usia balita sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Itu di luar nalar kita. Ada juga yang dia menghafal, berusaha menghafal tapi nggak hafal-hafal, ada. Ada juga yang dia 3 tahun selesai, ada juga dia yang sebelum 1 tahun selesai, 2 tahun selesai. Jadi Quran itu adalah wahyu yang di situ ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala di situ, bukan hanya kemauan dari pribadi sendiri, tapi juga itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mampu menghafalkan Quran 30 juz, dengan catatan bahwa ada juga ketika orang tuanya itu tidak tahu kalau ternyata anaknya hafal Quran. Orang tuanya nggak tahu, bapak ibunya nggak paham, tapi ternyata ketika sudah masa-masa dekat-dekat, anaknya sering menyendiri, anaknya sering tidak kumpul sama teman-temannya, ternyata anaknya menghafalkan Al-Quran, dan di situ banyak yang berhasil di situ. Rata-rata seperti itu. Tetapi kalau kejadian yang misalkan dia seumur 5 tahun, umur bahkan di bawah balita dia sudah mampu menghafal 30 juz secara khalas, secara kafah, itu menurut saya adalah perkara yang luar biasa. Sesuatu yang langka. Langka. Nah, untuk Pak Kiai, saya lihat Pak Kiai, biografi dari Pak Kiai itu prestasinya subhanallah. Kalau untuk motivasi kepada nanti para hafiz, anak-anak hafiz itu yang udah ingin lomba itu, ya untuk menjadi juara itu apa sih Pak Kiai harus dipersiapkan untuk seorang yang menjadi seorang hafiz yang sangat unggulan Pak Kiai? Iya, baik, terima kasih. Pertama ngejalur dari sini dulu ya. Profesor Ali Mustafa Yaakob itu menggambarkan dari segi usia bahwa anak itu bisa menghafal Quran dari usia 5 tahun sampai 23 tahun. Dulu saya bingung, untuk 5 tahun itu berlaku mungkin di Timur Tengah yang dunianya berbeda dengan kita ya. Udah biasa baca Ya, Arab. betul. Jadi pengalaman saya itu, saya dapat peringkat 5 di 30 juz dan tafsir bahasa Arab di Mesir. Tapi peringkat satunya adalah anak 10 tahun, kemudian wahwa a'ma tunanetra, ayahnya seorang satpam, diasuh oleh kakeknya. Tapi pendataran Arab di sana. Maka saya berpikir dulu sebelum menyebar di kita, bahwa untuk kalangan tersebut adanya di kalangan Timur Tengah, di kalangan Arab. Di Iran saja ada yang menghafal Quran dengan ayatnya dalam usia 5 dan 7 tahun, kakak beradik itu kan. Nah, tapi hari ini Allah memberikan sesuatu keajaiban bagi ajami. Kita kan orang ajami. Ternyata di kita juga hafid cilik yang betulan, bukan 1-2 juz, yang juga sudah banyak di kita. Dan pernah dari Palembang itu menjuarai 3 besar di Mesir tingkat internasional. Padahal dia usianya relatif muda dibanding yang di Arab. Saat itu mungkin kalau tidak salah 8 tahun ya. Nah, ini makanya di Indonesia juga dengan acara seperti ini adalah membangkitkan semangat bagi anak-anak juga orang tuanya. Terkait pertanyaan tadi, caranya seperti apa, itu banyak sekali. Di samping beliau tadi telah menyampaikan, juga mungkin dunia sekitarnya ya, ayah ibunya atau gurunya, dan mohon izin sekarang banyak terganggu oleh seperti ini gitu ya. Itu harus banyak dihindari juga.
Dan kemudian dari makanan juga harus dihindari. Untuk makanan itu maksudnya bagaimana ya? Kita apa? Untuk masalah makanan itu seperti apa maksudnya biar nanti bisa di Iya. masyarakat di Bekasi. Kalau secara umum kan halal-haramnya gitu kan ya. Gitu ya. Tetapi yang kemudian menurut medis juga bergizinya juga harus diperhitungkan. Dalam agama kemudian disebut dengan halalan thayyibah. Kemudian aturan juga, aturan jamnya ya. Kalau si anak kemudian dalam waktu belajar kemudian melakukan pekerjaan yang di luar enaknya untuk belajar, nah bisa jadi terganggu. Nanti ada susunan untuk para hafid itu yang sedang menghafal. Kadang kalau di pegunungan dengan kita berbeda ya. Nah itu biasanya menjelang maghrib. Kalau yang paling utama sebelum subuh ya. Otak masih cemerlang ya. Bagaimanapun masih fresh. Kemudian di waktu duha, andai kata tadinya tidak terus menerus sampai jam duha. Kemudian juga ba'da isya, biasanya mempersiapkan sebelum waktu tidur untuk menjaga hafal Quran itu. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Ibu Suki selaku Ketua HBN. Terima kasih Pak Jekumat selaku perwakilan dari Bapak, dan Pak Kiai dan Habib selaku Suri. Untuk pemirsa semuanya di seluruh Kabupaten Bekasi, jangan lupa nanti tanggal 19 akan diadakan final Lomba Hafiz Al-Quran yang diprakarsai oleh HPN, Himpunan Pengusaha Nahdien, yang bekerja sama dengan PT Salah Madinah. Tentunya hadiahnya sangat menarik. Juara pertama akan diberangkatin umroh, juara kedua akan mendapatkan wisata 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand selama 7 hari, dan juga juara ketiga akan mendapatkan wisata 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand selama 7 hari. Dan istimewanya mengikuti lomba Hafiz Quran yang diprakarsai oleh HPN itu administrasi cuma 100, tapi mendapatkan bingkisan yang banyak, kemudian mendapatkan voucher 2.500.000 umrohnya, kemudian ada usaha aplikasinya, pokoknya nanti sangat besar. Saya berharap tonton nanti live streaming melalui HP Bapak Ibu semuanya yang ada di Bekasi tanggal 19 Mei jam 9 sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.